Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Neci semua. Siswa-siswiku yang berbahagia, yang mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi ini bersama saya kembali ya, Pak Faiz dalam pembelajaran sosiologi, tentunya di Necis Belajar, media pembelajaran Sobat Necis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dampak globalisasi terhadap komunitas lokal. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang dampak positif dan negatif dari globalisasi. Nah, kali ini globalisasinya akan dikaitkan dengan komunitas lokal. Ya, inilah peta materi atau mind mapnya dari pertemuan hari ini ya. Eh, Berbicara tentang globalisasi, bahwa globalisasi itu bukan hanya berdampak ke arah kemajuan masyarakat saja, tetapi ternyata menimbulkan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat ketika masyarakat tidak siap menghadapi perubahan dari hasil pembangunan. Nah, ini berawal dari globalisasi. Adanya globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan. Jelas, sebelum dan sesudah adanya globalisasi itu pasti terasa adanya perubahan sosial di masyarakat. Kemudian maju ke arah komunitas lokal, di mana sebagian masyarakat belum siap menghadapi perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan. Nah, pertanyaannya nih, komunitas lokal itu apa sih? Nah, ini ada istilah lokal. Lokal itu artinya setempat. Nah, sedangkan komunitas itu berkaitan dengan setiap atau sekumpulan individu yang tinggal di suatu tempat, atau bisa juga dikatakan sebagai masyarakat yang memiliki cara pandang, nilai, dan budaya yang sama. Nah, kemudian tinggal pada tempat yang sama atau menjadi komunitas lokal. Nah, di mana komunitas lokal tersebut ternyata beberapa atau sebagian masyarakat belum siap gitu dalam menghadapi adanya perubahan hasil dari pembangunan atau globalisasi. Nah, kemudian dari itu lalu ke culture shock. Nah, culture shock. Nah, mungkin pernah kalian dengar di kelas 10 atau 11 ya tentang culture shock. Itu adalah artinya gegar budaya atau guncangan budaya. Di mana dari sini nih globalisasi kemudian ke komunitas lokal menghasilkan adanya ini culture shock. Jadi ada seperti guncangan budaya atau ketidaksiapan, atau mungkin juga bisa dikatakan kegelisahan terhadap masalah-masalah baru yang dihadapi dari hasil unsur atau penyerapan unsur budaya baru. Nah, itu disebut dengan culture shock atau gegar budaya atau guncangan budaya. Jadi ada kekagetan, keterkejutan terhadap budaya yang baru. Biasanya dulu tidak ada budaya tersebut, kemudian ada budaya tersebut, akhirnya ada yang disebut culture shock gitu. Nah, lalu berujung pada adanya dampak dari globalisasi terhadap komunitas lokal, dari mulai adanya urbanisasi nih, adanya kesenjangan sosial ekonomi, kemudian pencemaran lingkungan juga terjadi, kriminalitas yang semakin tinggi, kemudian ada kenakalan remaja sampai ke lunturnya jati diri bangsa gitu. Nah, ini salah satu bentuk atau contoh gambaran adanya dampak globalisasi terhadap komunitas lokal. Nah, coba kalian amati ini seperti apa. Nah, lalu kita bahas materinya langsung di slide berikut ini. Nah, dampak globalisasi terhadap komunitas lokal. Pertama, ada urbanisasi. Nah, apakah urbanisasi itu yang kalian ketahui apa sih urbanisasi? Nah, urbanisasi itu adalah perpindahan masyarakat atau sebagian masyarakat atau kelompok masyarakat dari desa ke kota. Di mana kenapa bisa terjadi urbanisasi? Karena ada daya tarik kota ya, ada daya tarik kota yang berupa daya tarik ekonomi. Nah, ekonomi yang lebih maju, kemudian dari segmen pekerjaan juga jauh lebih bermacam-macam gitu. Itu yang menjadi daya tarik, salah satunya ekonomi. Daya tarik sosial, nah, kebudayaan yang lebih
luas. Kemudian pendidikan dan budaya juga sangat menunjang di perkotaan jika dibandingkan dengan di desa. Makanya banyak warga atau masyarakat yang berbondong-bondong untuk melakukan urbanisasi ke kota gitu. Nah, ini salah satu dampak dari globalisasi terhadap masyarakat atau komunitas lokal nih. Nah, kita bisa lihat banyak sekali masyarakat yang melakukan urbanisasi dari desa ke kota-kota besar khususnya seperti Bandung, Jakarta gitu. Nah, itu menjadi serbuan dari masyarakat gitu. Yang kedua adalah kesenjangan sosial ekonomi. Nah, kesenjangan sosial ekonomi. Nah, tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama atau merata. Nah, maksud dari kesenjangan, senjang itu artinya ada pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama atau merata. Nah, contohnya nih, ini terlihat ada gedung di suatu perkotaan di mana gedung ini yang begitu sangat tinggi ya, menjulang tinggi, ternyata di pinggiran kotanya itu masih ada rumah-rumah kumuh yang secara sosial ekonomi berada di ekonomi menengah ke bawah, padahal itu letaknya di kota. Artinya ada tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama atau merata. Ini salah satu dampak juga atau dampak yang kedua dari globalisasi terhadap komunitas lokal gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada pencemaran alam atau lingkungan alam. Dari kecanggihan teknologi di era globalisasi saat ini membuat manusia cenderung menguasai alam. Betul sekali, dan mengeksploitasinya. Betul, karena banyak sekali kasus ya pencemaran dari limbah pabrik, kemudian asapnya, pencemaran udara ini, kemudian sampah-sampah yang berserakan, yang dibuang sembarangan, akhirnya alam pun menjadi tercemar ataupun rusak. Nah, itu dampak juga yang ketiga dari globalisasi. Kemudian yang keempat ada kriminalitas. Tingkat kriminalitas yang tinggi akibat pembangunan di negara berkembang. Nah, di mana si kriminalitas ini semakin kesini menjadi semakin tinggi karena memang persaingan di era sekarang itu sangat luar biasa ya. Nah, di mana meningkatnya kriminalitas itu atau tindak kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas itu memang semakin tinggi. Pembangunan yang dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia memunculkan masalah sosial seperti menipisnya rasa kekeluargaan, betul. Kemudian meningkatnya sikap individualistis, jadi semakin memikirkan diri sendiri, kurang peduli dengan lingkungan, meningkatnya tingkat persaingan, dan juga meningkatnya pola hidup konsumtif. Jadi itulah yang kemudian memunculkan adanya kriminalitas gitu. Nah, lalu yang keempatnya ada kenakalan remaja. Masuknya unsur budaya baru memunculkan tingkat kenakalan remaja yang semakin tinggi. Ya, jelas ya. Jadi menyerap budaya baru tetapi tidak bisa memfilternya. Akhirnya remaja saat ini, mudah-mudahan siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciasem bukan termasuk dalam golongan tersebut ya, yang bisa memfilter gitu, mensaring apa yang harus dilakukan atau budaya yang memang bisa diterima dan tidak bisa diterima. Nah, itu karena budaya baru yang tidak bisa difilter dengan baik. Akhirnya muncullah kenakalan remaja. Nah, faktornya apa saja sih yang menjadi penyebab dari kenakalan remaja? Yaitu yang pertama faktor psikologi. Nah, di mana secara psikologi tingkat emosional, kepribadian, sikap dan cara pandang itu memang masih labil dari remaja. Makanya mudah melakukan tindakan-tindakan yang baru, tindakan-tindakan yang termasuk kenakalan remaja akibat faktor psikologi yang memang masih labil. Mungkin kalian juga merasakannya bahwa ada emosi yang masih menggebu-gebu gitu, ada keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah, kalau ini tidak bisa dikontrol dengan baik, maka mudah sekali terjerumus ke perilaku-perilaku yang berujung pada kenakalan remaja. Gitu. Itu sangat banyak ya, seperti masuk ke gangster atau geng motor, terus melakukan tawuran antar pelajar.
Nah, dan kenakalan remaja yang lainnya yang sangat banyak. Yang kedua, faktor fisik. Nah, ini yang menarik nih. Ada ketidaksempurnaan fisik terkadang membuat seorang remaja berperilaku ekstrim. Jadi, beberapa remaja menganggap bahwa dirinya itu mempunyai fisik yang tidak ideal. Nah, akhirnya larinya itu melakukan perilaku-perilaku yang ekstrim gitu agar bisa dilihat keberadaannya atau eksistensi dirinya di lingkungan gitu karena faktor fisik. Nah, kemudian yang ketiga, faktor lingkungan keluarga. Keluarga merupakan awal dan dasar proses sosialisasi anak. Nah, ini ada di materi kelas 10 tentang sosialisasi, di mana keluarga itu memang sosialisasi pertama, tempat di mana seseorang atau individu belajar pertama kali tentang kehidupan dan lingkungan yang membentuk kepribadian seorang anak atau individu. Nah, oleh karena itu keluarga memang sangat penting. Ketika lingkungan keluarga baik, insya Allah akan menghasilkan individu atau anak yang baik juga. Seperti itu. Oke, materi pertemuan hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semua dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.